Rudal-rudal Iran masih membayang-bayangi penduduk Israel hingga saat ini. Bahkan terbaru mereka kembali menyerang Tel Aviv dan juga Haifa yang bisa kita lihat sendiri dalam tayangan video di atas. Tel Aviv benar-benar menjadi neraka, kebakaran di mana-mana akibat ledakan yang ditimbulkan oleh serpihan rudal milik Iran tersebut. Dan Iran sendiri akan terus memberikan serangan demi serangan dalam beberapa waktu ke depan, termasuk menyiapkan salah satu rudal terkuatnya, yakni Fatah II dan juga Sijil. Jelas ini ancaman yang cukup besar. Dan Amerika yang dipimpin oleh Donald Trump makin panik karena jika dibiarkan terus-menerus, sekutu mereka bisa-bisa menjadi neraka yang sesungguhnya. Langkah seperti apa langkah Trump? Apakah akan tetap mengambil tindakan dalam 2 minggu ke depan atau malah dipercepat? Mari kita ulas selengkapnya. Saat Israel memutuskan untuk menyerang Iran beberapa waktu lalu, Israel mungkin lupa siapa yang mereka lawan. Iran bukan Gaza atau Lebanon yang tak bisa membalas dengan keras serangan dari jet-jet tempur Israel. Iran adalah salah satu negara dengan militer terkuat di Asia. Bahkan saat Amerika juga coba untuk menekan Iran, mereka tak pernah bisa karena Iran tak akan pernah mau tunduk dengan siapapun. Mereka punya kekuatan, dan hal itu dibuktikan saat Iran mengarahkan rudal-rudalnya untuk menghantam kota-kota di Israel serta markas IDF. Dan itu bisa kita lihat sendiri, bagaimana daya rusak rudal Iran benar-benar nyata adanya. Dalam beberapa hari saja, Israel hampir menjadi seperti Gaza. Sekarang lihatlah bagaimana rudal hypersonic Fatah menghantam Haifa. Lihat kecepatan rudal ini, kecepatan yang luar biasa yang nggak mungkin bisa dicegat sistem pertahanan dari Israel. Di gambar atau video sebelumnya, kalian di sini bisa melihat betapa besar gelombang yang diciptakan rudal hypersonic Fatah saat menghantam Tel Aviv. Dan Israel juga mengakui peningkatan tajam dalam akurasi serang rudal Iran. Menurut mereka, operasi-operasi terkini Iran mencapai 3 kali lipat tingkat keberhasilannya dibandingkan dengan serangan-serangan sebelumnya. Menurut laporan dari Al Jazeera, hampir 1 dari setiap rudal Iran kini mengenai sasaran yang dituju. Angka ini mereka akui menandai peningkatan yang substansial. Pengakuan tersebut sangat kontras dengan klaim-klaim Israel sebelumnya bahwa 90% dari proyektil-proyektil Iran berhasil dicekal dan dinetralisir. Meskipun menggunakan sistem pertahanan Amerika Serikat dan Israel yang ekstensif, rezim Zionis gagal mencegah kemampuan manuver dan presisi tinggi rudal Iran. Dan hal itulah yang menimbulkan kepanikan dahsyat dari masyarakat Israel dan bahkan Presiden Amerika Donald Trump. Trump yang mendukung penuh Israel juga merasa takut kalau rudal Iran benar-benar akan menjadikan Israel sebagai neraka yang sesungguhnya. Trump semakin takut Israel jadi neraka beneran. Mendapatkan tekanan yang begitu besar dari Iran yang menghancurkan kota-kota yang ada di Israel. Baru-baru ini, bicara bersama Fox News, Netanyahu telah mengeluarkan spekulasi yang mengguncang Amerika. Ia mengatakan bahwa Iran ingin membunuh Presiden Trump. I want to talk about the nuclear threat, and I want to talk about President Trump. You just said Iran tried to assassinate President Trump twice. Do you have intel that the assassination attempts on President Trump were directly from Iran? Through proxies, yes. Through their intel, yes. They want to kill him. Look, he's enemy number one.
Netanyahu jelas ingin menyeret Amerika untuk berperang dengan Iran saat ini. Mereka tahu menghadapi Iran sendirian adalah bencana, dan sejauh ini potensi Amerika untuk membantu Israel semakin besar. Sebagai info, Amerika Serikat telah membantu menembak jatuh rudal Iran yang mengarah ke Israel dengan sistem pertahanan jarak dekat dan kapal perang di kawasan Mediterania Timur. Beberapa sumber Reuters bahkan menyebut 2 destroyer Amerika Serikat telah diposisikan di Mediterania Timur untuk meningkatkan perlindungan terhadap ancaman rudal dari Iran. Dan saat ini, kapal perang US military sudah mulai mendekat ke Israel. Kapal induk USS Nimitz juga tengah melakukan perjalanan menuju Timur Tengah. Seperti yang nampak pada foto berikut ini, ia baru akan melewati Selat Malaka. Tapi lewat juru bicaranya di Gedung Putih, Presiden Donald Trump akan mengambil keputusan dalam 2 minggu ke depan. Namun waktu itu dianggap terlalu lama, apalagi setelah melihat Israel terus mendapatkan gempuran demi gempuran dari Iran dalam beberapa hari terakhir tanpa henti. Rudal Fatah II dan Sijil Iran mengintai Tel Aviv. Rudal balistik Fatah I saja dahsyatnya bukan main, dan bisa kita lihat video di atas, sebuah kecepatan luar biasa yang menghantam keras wilayah di Haifa. Terbaru Iran baru saja memamerkan rudal balistik Fatah II yang diyakini punya kemampuan lebih dahsyat dari generasi sebelumnya. Bahkan salah satu analisis menyebutkan kalau rudal Fatah II milik Iran benar-benar diluncurkan akan membuat kekacauan lebih besar di wilayah Tel Aviv. Dan lihatlah video analisa berikut ini. تصل سرعته إلى أكثر من 18,000 كيلومتر في الساعة، ما يعني أنه بحاجة إلى أقل من 5 دقائق ليصل إلى إسرائيل قادما من المناطق الغربية في إيران. مداه تم تحسين أنظمة التوجيه لتحقيق ضربات دقيقة ضد أهداف استراتيجية أو محصنة. يحمل فتاح 2. Selain Fatah II, Iran juga punya rudal Sijil yang terinspirasi dari ayat-ayat di Al-Quran yang berarti batu neraka. Rudal Sijil adalah rudal balistik jangka menengah 2 tahap dengan karakteristik umum sebagai berikut. Panjang kurang lebih 18 meter, diameter 1,25 meter, bobot peluncur penuh 23.600 kg, muatan hulu ledak 700 kg. Jangkauannya diperkirakan antara 2.000 hingga 2.500 km, dengan beberapa laporan menyebut hingga 2.900 km dalam kondisi pengujian tertentu. Kecepatan saat re-entry ke atmosfer diperkirakan mencapai Mach 12 hingga 13 atau sekitar 14.000 hingga 15.000 km per jam. Dan kehebatan rudal Sijil sendiri bisa kita lihat saat memporak-porandakan salah satu rumah sakit terbesar di Tel Aviv, Soroka, dalam beberapa waktu yang lalu. Intinya, Iran ini masih punya stok senjata yang melimpah. Bahkan laporan menyebutkan kalau Iran masih punya setidaknya 28.000 rudal yang siap diluncurkan ke wilayah Israel. Tapi Iran gak segegabah itu ya guys. Mereka main cerdas, dan hal itu terbukti saat Iran benar-benar membuat Israel kewalahan.